Saya sudah terhubung dengan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, ada Fathia Maulidiani. Selamat malam Mbak Fathia. Mbak Fathia, jadi kenapa Kontras menolak untuk hadir rekonstruksi yang digelar oleh kepolisian? Ya, pertama memang alasan kami untuk menolak adalah terkait soal independensi, dari beberapa rekam jejak yang sudah dialami oleh Kontras juga, di mana sebenarnya setiap undangan-undangan terkait soal rekonstruksi peristiwa seperti di 21-22 Mei, lalu juga ada di reformasi di korupsi dan lain sebagainya, itu tidak pernah membuahkan hasil yang memang sebenarnya menjadikan sebuah titik terang bagi masyarakat terkait soal situasi-situasi kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian begitu. Okay. Jadi kalau misalkan memang Kontras hanya diundang hanya untuk legitimasi semata karena adanya pengundangan terhadap masyarakat sipil tapi tidak ada tindak lanjut dari kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian, maka memang ya kita menolak untuk hadir karena tidak pernah ada proses yang berujung baik gitu. Oke, tapi kemudian kan tentunya Kontras sudah melihat nih dari media bagaimana rekonstruksi itu dilakukan. Apa yang perlu dicermati dari rekonstruksi polisi soal peristiwanya sendiri? Pertama kepolisian di konferensi pers pertama itu berbeda dengan hasil dari rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan di sini juga kami akan barang-barang bukti ataupun bukti mobil yang menjadi TKP sebenarnya dari penembakan yang dilakukan oleh kepolisian itu. Apakah mobil tersebut memang disajikan dan diperlihatkan sebagai lokasi dari penembakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini. Okay. Lalu di awal dibilang bahwa ada 6 orang yang menjadi korban dari penembakan, namun tiba-tiba berubah lagi jadi 4 orang, lalu 2 orang tiba-tiba dibilang melarikan diri. Nah, di situ sebenarnya ada beberapa informasi yang berbeda dan pada akhirnya tidak menunjukkan adanya satu tindakan preventif dari kepolisian dalam pengejaran ini. Tidak ada surat penangkapan ataupun terkait soal penggeledahan dan lain sebagainya atas dugaan adanya senjata api dan senjata tajam. Okay. Dan juga tidak ada tindakan seperti apakah sebenarnya polisi ini telah melakukan ataupun mengisi formulir terkait soal penggunaan senjata api yang sebenarnya tertera dalam regulasi kepolisian internal.